Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman di Sari Agung Channel yang membahas tentang tanaman sayuran buah dalam media polybag dan budidaya ikan air tawar kolam terpal. Seperti yang sudah saya kasih judulnya ya teman-teman, hari ini adalah proses pembentukan air kolam bioflok sesudah ada ikannya. Jadi pembentukan air kolam biofloknya itu di waktu sudah ada ikannya di dalam kolam. Kenapa saya lakukan seperti itu? Karena ini mungkin bisa efektif kalau teman-teman mempunyai satu kolam seperti saya, jadi tidak mempunyai kolam untuk karantina. Jadi seperti ini cara saya melakukan pengaplikasian bioflok yang sudah ada ikannya di dalam. Tapi sebelumnya ikannya ini sudah saya karantina 1 minggu sampai 2 minggu ya teman-teman. Jadi ikannya ini sudah benar-benar sehat, tingkat kematian tidak ada, penyakit tidak ada, jamur tidak ada. Alhamdulillah ini sudah sehat semua. Jadi tinggal pengaplikasian biofloknya ya teman-teman. Untuk video karantinanya sudah saya upload sebelumnya ya teman-teman, bisa dilihat di video saya sebelumnya. Jadi dari awal tebar sampai sekarang air kolamnya ini belum ada pengaplikasian sama sekali molase, aqua enzim atau prebiotik, itu belum ada ya teman-teman. Ini coklatnya itu karena daun ketapang. Jadi daun ketapangnya itu saya gunakan sebagai antiseptik agar ikannya itu tidak stres pada awal tebar kemarin. Jadi itulah yang saya maksud dengan sistem bioflok versi terbalik ya teman-teman. Jadi pengaplikasian bahan-bahan untuk biofloknya itu saya aplikasikan sesudah ada ikannya di dalam. Kalau saya mengaplikasikan aplikasi bahan-bahan untuk bioflok sebelum ada ikannya di dalam, itu kebanyakan mati ya teman-teman, karena ikannya itu belum benar-benar sehat, belum benar-benar mampu untuk di kolam bioflok ya teman-teman. Kendala dari teman-teman juga seperti saya, karena belum mempunyai banyak kolam atau cuma satu kolam, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau pengaplikasian biofloknya saya lakukan sebelum ikannya saya tebar di kolam bioflok, itu kebanyakan mati, mengalami penyakit, yang penyakitnya mungkin ada jamurnya itu malah tambah parah ya teman-teman. Jadi kalau bisa sebelum aplikasi bioflok itu memang harus dikarantina. Tapi kalau kita mempunyai satu kolam ya seperti ini ya teman-teman, versinya versi terbalik. Jadi ikannya kita sehatkan terlebih dahulu, baru pengaplikasian sistem biofloknya kita lakukan setelah ikannya sehat. Jadi bahan-bahannya ini nanti saya akan aplikasikan ya teman-teman. Sini ada aqua enzim atau probiotik, yang kedua ada molase, yang ketiga ada garam grosok. Tapi ini nanti molase sama probiotiknya saya campurkan, tapi tidak hari ini saya aplikasikan ya teman-teman. Nanti saya aktivasi terlebih dahulu di bak ini ya teman-teman, yang sudah saya aerasi. Airnya ini dari kolam, jadi saya masukkan di sini. Nanti molase sama probiotiknya itu saya aktivasi, sampai besok baru saya aplikasikan ke dalam kolamnya. Ini waktunya sore hari ya teman-teman. Jadi ini ikannya nanti saya mau kasih pakan terlebih dahulu. Jadi setelah saya kasih pakan itu baru saya kasih garam. Dan untuk pengaplikasian molase dan probiotiknya itu baru besok saya aplikasikan ke dalam kolamnya.
Untuk takarannya ini saya hanya membutuhkan 50 mili molase saja ya teman-teman, dan probiotiknya itu hanya 5 gram. Jadi saya tidak menggunakan kapur dolomit. Jadi bahan-bahannya cuma ini saja: molase, probiotik, dan garam krosok. Langsung saja ya teman-teman, saya masukkan probiotiknya ke dalam molase. Probiotik saya masukkan dalam molase, saya kasih air ya teman-teman. Selanjutnya diaduk sampai rata. Baiklah, setelah molase sama probiotiknya itu aduk rata di dalam satu wadah seperti ini, baru saya aktifasi ke dalam ember yang sudah saya aerasi tadi ya teman. Setelah pekatan molase dan probiotik ini saya aduk sampai rata, ini baru saya masukkan ke wadah yang sudah aerasinya ya teman-teman. Diaduk lagi sampai rata, sampai teraerasi. Jadi setelah ini baru besok saya aplikasikan ke kolamnya ya teman-teman. Jadi saya aktifasikan terlebih dahulu seperti ini, baru besok saya masukkan. Jadi seperti itu ya prosesnya ya teman-teman. Jadi ikannya nanti akan saya kasih makan terlebih dahulu, baru saya aplikasikan garam krosoknya ya teman-teman. Ini tidak semua, paling separuhnya, ya ada 1 kilo ya teman-teman kalau saya. Selanjutnya ini baru mau saya kasih makan terlebih dahulu, baru nanti saya aplikasikan garam krosoknya. Setelah ikannya saya kasih makan, selanjutnya ini pengaplikasian garam krosok ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman, proses saya melakukan aplikasi pada kolam bioflok atau pembentukan untuk bioflok pada kolam ikan nila. Prosesnya seperti itu. Jadi yang saya aktifasi ini sudah saya tutup, besok baru saya aplikasikan pagi setelah saya kasih makan. Seperti itulah ya teman-teman, proses pembentukan air kolam bioflok pada ikan nila versi terbalik. Jadi ikannya sudah ada di dalam kolam. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Untuk video-video selanjutnya, untuk pengaplikasian susulannya mungkin juga saya akan publikasikan nanti. Ini saya lakukan 1 minggu lagi untuk aplikasi susulan. Jangan lupa untuk di subscribe, yang sudah subscribe terima kasih. Anda semua sangat luar biasa. Semoga kita selalu diberi kesehatan, semoga kita selalu diberi kelancaran, semoga kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya ikan nila.